Bagaimana dengan orang-orang dahulu? Bagaimana mereka membaca Al-Quran? Bagaimana mereka bersikap terhadap Al-Quran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngaji Jo. Pada video kali ini, kami akan mengajak anda untuk mengenal lebih dekat bagaimana orang-orang dahulu dengan Al-Qurannya. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Al-Quran memiliki keindahan dan keajaiban yang tak terhingga, baik dari segi bahasa, makna, hukum, kisah, ilmu dan lain-lain. Al-Quran juga merupakan obat bagi hati yang sakit, penenang jiwa yang gelisah dan penerang mata yang buta. Namun, sayangnya banyak di antara kita yang tidak memahami dan menghayati Al-Quran dengan baik. Kita sering membaca Al-Quran dengan cepat-cepat tanpa merenungkan maknanya, tanpa menghayati pesannya, tanpa menangis kepada Allah. Padahal Al-Quran adalah firman Allah yang penuh dengan rahmat, kasih sayang dan kelembutan. Al-Quran adalah sumber kebahagiaan, kedamaian dan keselamatan. Bagaimana dengan orang-orang dahulu? Bagaimana mereka membaca Al-Quran? Bagaimana mereka bersikap terhadap Al-Quran? Mari kita simak bersama beberapa kisah berikut ini. Dahulu, banyak sekali para sahabat dan lain-lain yang membaca Al-Quran dalam solat secara pelan-pelan dan dengan suara yang merdu dan nyaring, dengan pikiran yang khusyuk dan penuh konsentrasi, hingga menitikkan air mata. Menangis kepada Allah ketika membaca Al-Quran merupakan kebiasaan para arifin billah, orang-orang yang dapat memahami Allah, dan merupakan amalan hamba-hamba Allah yang soleh. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jamaah solat subuh saat imam membaca surat Yusuf, lalu dia menangis hingga air matanya mengalir di lehernya. Menurut riwayat lain, tangisannya terdengar di barisan belakang. Begitupun sahabat Ibnu Abbas, Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu dan banyak lagi. Yang paling terkenal dan dicintai Nabi karena suaranya yang merdu adalah sahabatnya Abu Musa al-Ash'ari. Di dalam kitab At-Tibyannya Imam Nawawi dituturkan dari Abu Saleh berkata, orang-orang dari negeri Yaman berdatangan di hadapan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian mereka membaca Al-Quran dan menangis. Kemudian Sayyidina Umar berkata, memang begitu kita semua. Dari Abu Usman An-Nahdi radhiyallahu anhu berkata, aku berjamaah dengan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau hanya membaca surat Qul Hu. Namun aku sungguh lebih senang jika bacaan beliau surat Al-Baqarah karena tertilnya, enaknya suara, dan dengan hati yang penuh menghayati maknanya. Ini bukanlah dengan bacaan yang cepat-cepat. Subhanallah, betapa indahnya sikap mereka terhadap Al-Quran. Mereka membaca Al-Quran dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang tenang, dengan pikiran yang fokus, dengan suara yang indah, dengan makna yang mendalam, dengan tangis yang tulus. Mereka benar-benar merasakan kehadiran Allah, kecintaan Allah, dan keberkahan Allah. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah membaca Al-Quran dengan cara yang benar? Apakah kita sudah menghayati Al-Quran dengan cara yang baik? Apakah kita sudah menangis kepada Allah ketika membaca Al-Quran? Apakah kita sudah merasakan manfaat Al-Quran dalam hidup kita? Mari kita renungkan dan perbaiki diri kita. Mari kita cintai Al-Quran dengan segenap hati kita. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai teman, sebagai penolong, dan sebagai penjaga kita. Mari kita baca Al-Quran dengan cara yang sesuai dengan sunnah Nabi dan para sahabatnya.
Mari kita baca Al-Quran dengan cara yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang membaca Al-Quran dengan baik, mengamalkan Al-Quran dengan benar, dan mengajarkan Al-Quran dengan ikhlas. Amin. Allahumma amin. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Ngaji Jo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.